Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian yang berbahagia. Insya Allah beberapa menit ke depan saya akan presentasikan terkait training dakwah yang selama ini saya lakukan, atau kegiatan dakwah yang selama ini menjadi aktivitas hari-hari kami. Yang pertama, saya ingin berangkat dari sebuah fenomena yang kita alami bersama dan kita lihat bersama bahwa di masa globalisasi ini, terutama tahun meningkatnya revolusi digital, kita temui bahwa banyak sekali disintegrasi sosial atau menurunnya moralitas umat, ya, baik dari sisi akhlak ya maupun ekonomi, ya, terutama kemiskinan yang merajalela. Nah, ini tentu menjadi perhatian bersama, terutama para dai, kita semua, atau kita sebagai calon dai yang saat ini menempuh pendidikan, ya, dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Nah, tentu masalah ini kita banyak temui, baik tidak hanya di kota maupun tidak hanya di kota, tapi kita temui juga di desa-desa. Maka dari itu kami dari salah satu lembaga yang kami perjuangkan saat ini, kami melihat bahwa banyaknya materi saat ini, banyaknya masalah saat ini, terutama di dalam keumatan, kita melihat banyak matu namun yang menjadi dai sangat sedikit. Maka karena itu kami ingin mencetak atau melahirkan dai-dai yang kompeten, ya, terutama di 3 bidang ini. Maka abstraksi yang saya buat berjudul melahirkan pionir dakwah 3 dunia. Nah, yang kami maksud dengan 3 dunia adalah saat ini kami menghimpun yang pertama putra-putra terbaik di daerah yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi dai. Nah, 3 bidang ini adalah yang pertama, yaitu penjurusan yang pertama adalah menjadi kaderisasi ulama, ya, atau kaderisasi ulama. Yang kedua adalah menjadi dai yang entrepreneurship, ya, di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah menjadi dai di dunia digital. Maka kita ingin masuk ke 3 bidang ini, ya, menghimpun calon-calon kader dai dari berbagai daerah, putra-putra dan putra-putri terbaik di berbagai daerah yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi dai. Maka dari itu kita memulai planning dakwah ini dengan menyiapkan SDM yang mumpuni. Ya, SDM ini tidak hanya baik dalam hal teoritis, karena dakwah itu tidak hanya soal teori, ya. Kalau kita ingin melahirkan dai-dai yang kompeten, maka kita harus memiliki SDM yang tidak hanya pakar, namun juga praktisi, yang mereka saat ini juga terjun di dunia dakwah. Karena untuk menjadi dai kita membutuhkan teladan-teladan yang baik, seperti itu. Maka setelah menyiapkan SDM yang mumpuni, kemudian disaring dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, kemudian kami mengadakan program matrikulasi 2 tahun, ya, bagi calon-calon kader dai ini dengan total masa pendidikan selama 4 tahun. Di 2 tahun pertama matrikulasi ini mereka akan dididik, ya, di dalam pemusatan latihan atau di dalam asrama, ya, sesuai dengan jurusannya. Bagi mahasiswa kader ulama maupun calon dai entrepreneurship maupun calon dai digital ini, tiga jurusan ini, ya, mahasiswa ini, mereka di 2 tahun pertama akan dibekali dengan kemampuan ilmu syar'i. Karena seorang dai apapun jurusannya, ya, dia harus memiliki dasar yang kuat, ya,
dasar yaitu ketauhidan dan ulum syar'i yang kuat seperti itu. Dan alasan kami mengambil 3 spesialisasi ini adalah karena menurut kami melahirkan pebisnis yang dai itu sangat penting di saat ini. Banyak yang berpikir bahwa dai itu hanya ceramah ya, dai itu hanya mengajar, menjadi dosen dan sebagainya. Padahal seorang pebisnis juga adalah dai. Kita lihat bahwa dahulu para sahabat juga seorang saudagar yang kaya seperti itu. Dan kita juga dengar beberapa waktu lalu dosen kita semua, Dr. Ali pernah menyampaikan bahwa salah satu road mapping ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah meningkatkan sektor ekonomi. Gitu. Karena Indonesia memiliki keunggulan, salah satunya adalah bonus demografi yang sangat besar tiap tahun. Dan ini menjadi daya jual yang sangat bagus untuk Indonesia. Karena apapun kita usaha, ya pembelinya itu selalu banyak. Karena kita memiliki penduduk yang banyak. Dan kita juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melimpahnya bahan-bahan makanan yang berbagai macam yang bisa diolah dengan berbagai macam. Maka melahirkan dai yang memiliki jiwa pebisnis itu juga sangat menarik bagi kami. Kemudian mengapa kami ingin melahirkan seorang yang memiliki spesialisasi di bidang dunia digital? Dan kita tahu sendiri bahwa di masa sekarang ya, kita masuk di masa peralihan transisi antara revolusi digital 4.0 menuju 5.0, di mana media dakwah atau media digital ini memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan dakwah seperti itu. Maka perlu ada individu-individu yang mahir dalam menggunakan media digital ini, karena sungguh sangat berbahaya jika konstelasi perdigitalan ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, bahkan yang tidak pro terhadap dunia dakwah. Maka dai juga harus melek dan menjadi pakar terdepan dalam dunia digital ini. Baik, kami lanjutkan terkait fase pendidikan mahasiswa-mahasiswa ini. Setelah 2 tahun ketiga jurusan tersebut mendapatkan bekal dasar, yaitu dengan ulum syar'i ya, penggemblengan akhlak yang baik di dalam asrama selama 2 tahun. Di 2 tahun yang kedua atau 2 tahun yang terakhir, karena masa pendidikan selama 4 tahun, mereka sudah harus mendapatkan materi terapan. Kalau 2 tahun pertama mereka hanya mendapatkan materi teoritis ya. Di 2 tahun terakhir mereka akan mendapatkan materi terapan sesuai penjurusannya. Misalnya di spesialisasi dai entrepreneurship, mereka akan mendapatkan semua ilmu-ilmu terapan terkait dunia bisnis, baik manajemen bisnis ya, bagaimana teknik membuka suatu usaha ya, baik mikro maupun makro dan sebagainya. Kemudian mereka dilatih juga terkait skill-skill terapan yang sangat bermanfaat di masyarakat, seperti ilmu peternakan, pertanian yang modern seperti itu, agar mereka terbuka ya wawasannya terhadap dunia ekonomi ini. Kemudian bagi mahasiswa yang berada di jurusan dunia digital, mereka di 2 tahun terakhir mereka akan mendapatkan materi terapan terkait penggunaan media digital apapun ya, baik dari yang sederhana misal HP yang sering kita genggam maupun alat-alat digital yang sangat canggih, misal di dunia televisi ya, banyak alat-alat yang canggih. Nah, mereka dibekali hal tersebut. Kemudian materi terapan yang didapatkan oleh mahasiswa spesialisasi kaderisasi ulama adalah mereka harus bisa minimal ya, membaca kitab gundul seperti itu, atau mengistinbat suatu hukum atau mentafsir suatu hadis ya, terkait metodologi terkait. Nah, setelah itu perlu kami sampaikan juga bahwa kaderisasi ini adalah beasiswa. Nah, jadi tidak dipungut biaya spesial pun. Makanya kita menghimpun putra-putra terbaik di daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki biaya pendidikan untuk kuliah seperti itu selama 4 tahun. Kita ajak ya, yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi dai seperti itu. Nah, karena kuliah ini berbasis beasiswa, maka tentu ada perjanjian-perjanjian yang
terkait, seperti itu, ketentuan terkait. Nah, setelah mereka selesai kuliah selama 4 tahun atau di semester akhir, mereka diharuskan membuat suatu karya terkait spesialisasi yang diambil. Misalnya bagi yang memilih jurusan Dai Entrepreneurship di akhir semester, mereka harus membuat suatu usaha, membuka suatu usaha, ya, baik usaha kecil maupun menengah maupun besar. Nah, dikasih waktu selama beberapa, ya mungkin setahun ya, apa yang bisa dia buat, ya, baik dari elemen paling kecil di suatu masyarakat maupun yang besar. Kemudian misalnya di mahasiswa dengan spesialisasi dunia digital, mereka dituntut untuk membuat suatu karya, ya, baik yang paling kecil mungkin membuat suatu karya video, ya, video pendek, atau bahkan dia bisa membuat PH, ya, atau production house, atau mungkin stasiun televisi kecil seperti itu. Nah, kemudian yang di jurusan kaderisasi ulama, mereka dituntut di akhir semester untuk membuat karya, misalnya membuat suatu metodologi dakwah baru, ya, metodologi dakwah baru apapun bentuknya, atau mengarang sebuah kitab baru terkait penjurusan masing-masing. Namun walaupun 3 jurusan ini berbeda-beda, yang baik yang mahasiswa di jurusan kaderisasi ulama, mereka juga mendapatkan beberapa materi walaupun sedikit, ya, baik di dunia digital maupun bisnis, karena para ulama yang menjadi ulama itu juga harus mengerti terkait fikul waqi atau fikih realita yang terjadi saat ini. Jadi tidak benar-benar yang dipelajari itu hanya baca kitab, ya, seperti itu, tapi harus mempelajari sedikit-sedikit tentang yang lainnya, gitu. Kemudian di akhir, setelah mereka membuat karya sesuai jurusannya, mereka tidak membuat skripsi, seperti itu. Mereka tidak dituntut untuk membuat skripsi, namun mereka dituntut untuk membuat laporan terkait karyanya. Misalnya dia sudah membuat bisnis, misalnya bisnis The Besto, misalnya maaf, misalnya membuat bisnis pisang goreng atau dan lainnya. Nah, mereka di tugas akhir harus membuat laporan terkait karya yang sudah dibuat. Misalnya tadi dia berdakwah di bidang bisnis, dibuat laporannya seperti itu. Atau dia sudah membuat suatu channel TV khusus, ya, atau suatu stasiun digital, stasiun televisi tertentu, dan itu dibuat dinarasikan menjadi sebuah laporan. Nah, menurut saya karya-karya seperti inilah yang tentu bisa jadi lebih praktis, bisa digunakan oleh masyarakat lainnya dan sebagainya. Nah, karena ini program berbeasiswa, tentu ada MOU yang terkait yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, itu dengan pengabdian 2 tahun seperti itu. Di mana pengabdiannya? Nah, tentu kita akan mengarahkan sesuai dengan jurusannya. Nah, yang tentu yang kita arah adalah daerah-daerah pedesaan yang belum maju. Nah, kita ingin dai-dai pebisnis ini terjun ke lapangan, ke daerah paling dalam di Indonesia terutama, baik daerah terluar, ya, daerah pedalaman maupun pulau terluar, maupun daerah dengan suku-suku mualaf, ya. Mereka di situ membimbing, ya, masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, baik dari sisi ekonomi, ya, baik dari sisi keilmuan yang lain, sehingga masyarakat itu memiliki mindset yang maju. Walaupun di pedalaman, mereka memiliki mindset atau daya pikir yang maju seperti orang kota, seperti itu. Tidak hanya berpangku tangan, ya, di daerah dengan merasa aman, merasa nyaman, hanya hidup dengan berkebun dan lain sebagainya. Kita latih dengan skill-skill lain yang mumpuni. Nah, setelah mereka ditempatkan di pos-pos yang misalnya dai yang mengambil jurusan di dunia digital, mereka misalnya akan dimagangkan, ya, di suatu stasiun televisi tertentu, ya, untuk memberikan dampak yang banyak seperti itu dan sebagainya. Nah, setelah mereka 2 tahun, ya, mereka juga akan membuat laporan kegiatan tersebut, ya, selama 2 tahun di tempat pengabdiannya selama 2 tahun.
Nah, itulah yang menjadi syarat pengambilan ijazah S1 bagi mereka. Jadi bagi yang tidak membuat laporan tersebut, ijazah tersebut tidak bisa diambil, ditahan. Maka dari itu mahasiswa yang melakukan pengabdian 2 tahun di daerah-daerah tersebut harus benar-benar serius dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 4 tahun tersebut dan membuat laporan secara rinci. Nah, itulah salah satu syarat pengambilan ijazah yang bisa dikerjakan seperti itu. Nah, kita berharap semoga salah satu lembaga dakwah yang kami perjuangkan saat ini bisa melahirkan dai-dai penginisiasi Indonesia Emas 2045 apapun bidangnya. Shollu ala Nabi. Ya, barangkali itu Prof dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada tambahan dan pengalaman baru yang bisa kami share pada semuanya. Baik, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.